Ya, inilah segmen khusus Fundamental Pundit di mana kita akan membedah lebih dalam prospek calon emiten Ketros dan Trias Mitra lewat laporan keuangan yang sudah ditampilkan dalam prospektus. Kita mulai dari slide pertama. Jadi perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi atau PT Ketros dan Trias Mitra Tbk atau KTR kini melantai di Bursa Efek Indonesia. Trias Mitra merupakan perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel komunikasi dan menjual sistem komunikasi, kabel serat optik, laut dan juga terestrial ataupun darat. Nah, komposisi sahamnya sebelum IPO di mana paling besar 66,50% dimiliki oleh PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara. 31,68% dimiliki oleh PT Gema Lintas Benua atau yang dikenal dengan PT GLB. Lalu 1,80% dimiliki oleh perseorangan yaitu Petrus Sartono. Nah, di sini yang secara singkat menarik adalah di mana GLB ini merupakan pemegang 99% saham dari FSMN sendiri. Saham GLB sebanyak 99,99%, nyaris 100% dikuasai oleh Galumbang Menak. Sedangkan 0,0001%-nya dimiliki oleh Sorta Regina Simanjuntak. Galumbang Menak merupakan direktur utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Mora atau yang dikenal dengan Mora Telindo yang baru saja mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 8 Agustus 2022 dan Galumbang memegang saham Mora sebesar 30,17% dari total saham. Jadi kalau dilihat dari kisah ini tampaknya penanam saham dari FSMN ini datang dari Galumbang Menak juga ya, karena pemilik saham terbesar GLB adalah Galumbang Menak dan GLB adalah pemegang saham nyaris 100% dari FMNS. Nah, kalau misalkan kita bandingkan setelah IPO, perusahaan melepas 15% sahamnya untuk publik dan sisanya 85% adalah para pemegang saham terdahulu yang terbagi sejauh ini menjadi 3 perusahaan termasuk perorangan ini ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Sebanyak-banyaknya ada 426 juta saham atau 15% dari modal yang ditempatkan dan disetor setelah IPO yang akan dilepas kepada publik. Kisaran harga yang bisa kita belanjakan adalah di angka Rp246 sampai dengan Rp360 per sahamnya. Oleh karenanya dana yang bisa diraih dari adanya aksi ini adalah di angka 104,84 miliar rupiah sampai dengan 153,43 miliar rupiah. Lantas dana ini akan digunakan untuk apa sih? Kita masuk di slide selanjutnya. Nah, sekitar 90% lebih ya dana hasil IPO ini sebagai peningkatan modal pada entitas anak yakni PT Trias Mitra Multiniaga Internasional. Kalau secara rinciannya 80% ini secara lebih akan digunakan sebagai tambahan modal untuk anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung yakni PT Jejaring Mitra Persada dan akan dicatat sebagai penyertaan modal melalui PT Trias Mitra Multiniaga Internasional. Lalu 10% lainnya ini akan digunakan sebagai modal kerja yang sebelah kiri atas warna orange. Lalu sisanya lagi 10%-nya lagi itu akan dipakai untuk membiayai kegiatan operasional proyek untuk segmen bisnis developer, kontraktor, serta jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi. Nah, sekarang bagaimana nih kondisi keuangan dari perusahaan yang akan IPO ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Kita mulai dari melihat sisi laba bersih, ekuitas, liabilitas, dan juga aset ya. Kita lihat asetnya dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terus terjadi peningkatan. Di 2019 sampai 2020 turun, tapi di 2021 meningkat. Tetapi di semester 1 2022 menurun, jadi 28,15%. Alasan dari aset ini dari laba bersih ini menurun karena bisa dikatakan persaingan di industri telekomunikasi ini semakin pesat. Kita tahu banyak sekali pemain-pemain besar yang bergerak di industri yang sama sehingga bisa dikatakan mungkin ini juga dampak dari besarnya pasar, bukan besarnya pasar, maksud kami adalah banyaknya pemain besar di dalam negeri yang bergerak di bidang telekomunikasi. Lalu kita lihat dari ekuitas.
Di 2019 sampai dengan 2020 sampai dengan 2021 terus terjadi peningkatan. 477, lalu meningkat ke 555 miliar, meningkat lagi ke 670 miliar, lalu di semester 1 2022 sudah meningkat tipis di 27 miliar. Nah, kalau kita lihat liabilitasnya juga mengalami hal serupa, terjadi peningkatan 452 miliar di tahun 2019, di 2020 meningkat lagi di 2021 dan di semester 1 2022 juga mengalami peningkatan kurang lebih di sini 5 miliar. Alasannya kenapa ekuitas dan liabilitas ini mengalami peningkatan adalah karena berdasarkan riset kami, liabilitas ini meningkat karena di tahun 2020 sampai dengan 2021 perusahaan merilis obligasi sebesar 500 miliar yang merupakan strategi perusahaan untuk menghapus hutang bank yang akan jatuh tempo. Sementara untuk modalnya, kenapa modalnya ataupun ekuitasnya ini bisa meningkat? Karena ada penyuntikan modal saham dari para investor. That's why dari tahun peningkatan paling tinggi ya di 2020 ke 2021 ini terdapat lonjakan karena adanya peningkatan modal saham. Dan peningkatan ekuitas dan liabilitas ini menyebabkan terjadinya peningkatan aset. Kita bisa lihat di tahun 2019 di 930 miliaran atau 0,93 triliun, meningkat dari 1 triliun, meningkat lagi di 2021 menjadi 1,4 triliun, nyaris 1,4 triliun, lalu di semester 1 2022 menjadi 1,42. Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana kinerja secara presentasenya ya, kita lihat kalau misalkan berdasarkan nilai IPO ya dari PER atau book value-nya, bisa dikatakan harga IPO ataupun harga saham dari Qatar ini masih termasuk murah karena dibandingkan dengan harga MTEL, Moratelindo ini jauh ya perbandingannya di sini 1,33 kali, kalau Moratelindo di 36,51 kali. Lalu kalau misalkan kita lihat dari book value-nya juga masih affordable di 0,22 kali, kalau ini di 1,8 kali. Kalau kita melihat dari ROA dan juga ROE-nya ini juga terhitung cukup baik karena ya bisa kita katakan KTER di 2021 ini cukup baik karena angkanya juga jauh lebih tinggi dibandingkan MTEL. Kita bisa katakan ini dari segi profitnya ya, jika kita memiliki modal 100 juta, kita pasti akan memilih perusahaan yang bisa menghasilkan 8% atau 8 kali lipatnya dari modal kita. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu dari ROA dan ROE-nya di sini ya. Karena angkanya kita bisa lihat tuh perbandingannya cukup jauh. Tetapi debt to equity-nya ini yang menjadi kendala. Di mana ini kami koreksi ya, bukan 1,06% melainkan 106%. Kenapa? Karena bisa dari laporan keuangannya setelah kita hitung-hitung juga ternyata hutang yang dimiliki ini cukup besar sehingga peluang untuk ekspansi yang dilakukan oleh Qatar ini menjadi cukup sempit. Jadi bisa kita katakan tidak cukup sehat jika dibandingkan dengan MTEL karena memiliki hutangnya di angka 100% lebih gitu dari ekuitas juga bisa kita lihat. Jadi pendanaan jika Qatar ini berharap adanya pendanaan untuk melakukan ekspansi, maka sepertinya akan sangat sulit untuk diberikan izin oleh perbankan. Kurang lebihnya seperti ini laporan keuangannya. Sekarang kita lihat bagaimana prospek dari industri ini. Ya, sejumlah pengamat mencermati bahwa sektor telekomunikasi masih menarik untuk dimiliki, melihat telekomunikasi kemungkinan akan kebal terhadap resesi karena siapa sebenarnya yang tidak membutuhkan komunikasi, kan nggak ada ya. Sejauh ini kita semua butuh komunikasi, kita butuh berinternet, jaringan yang baik dimanapun dan kapanpun, serta perlu diperhatikan juga meski ada kekhawatiran resesi, percepatan digitalisasi adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga tak ada opsi lain selain untuk melangkah maju ke era modern yang akan datang. Nah, kembali lagi ketika nanti ini sudah bisa dibeli, kami kembalikan kepada pemirsa semua untuk memutuskan apakah emiten ini cukup menarik untuk dibelanjakan.